Angsuran 2,3 kali 5 tahun, cicilan aman, enak makan, enak tidur. 2,3 juta? Iya, karena bunganya kecil banget Mas Imam. Ini terkecil yang pernah ada, 3,88. Di bawah dari rata-rata kata murah ini ya. Iya, ini murah banget. Ini menguntungkan banget ini. Banget. Coba teman-teman buktiin sendiri nih. Iya, khusus Vitara. Teman-teman cukup booking fee 5 juta rupiah aja untuk antri indenan Grand Vitara, karena sumpah ini banyak banget yang inden. Banyak banget. Laku banget. Siap. Karena memang pecinta Vitara juga sebelumnya juga sudah kangen mungkin sama Vitara. Siap. Dan ternyata pas yang keluar memang benar-benar sesuai dengan ekspektasi kita semua ya. Dan kelihatan nih sangat rame banget. Siap. Gitu. Fitur safety-nya Mbak, apa yang dimiliki Grand Vitara ini? Oke, dari fitur safety-nya sendiri Suzuki Grand Vitara itu sudah dilengkapi dengan 6 airbag. 6 airbag? Iya, terus sudah dilengkapi dengan pengereman ABS, ABD, BA, dan juga satu lagi DSP, sama hill hold control. Hill hold control itu selalu disematkan di Suzuki ya? Betul. Baik di XL7, R3 itu ada. Sampai di entry levelnya juga ada yang di Espresso ya? Terbaru Espresso sudah juga dilengkapi dengan hill hold control. Nanti kita intip juga teman-teman. Oke teman-teman, balik lagi di Tim Channel. Kali ini kita lagi main kemana Mbak? Ini kita lagi ada di IIMS 2023. Gias 2023. IMS. Saya ingetnya Gias doang, soalnya rame banget. Iya ya kan? Benar, rame banget. Nah kebetulan kita sedang ada di booth Suzuki ya Mbak. Betul ya. Banget. Tentunya sama Mbak Dita. Dan pasti nanti kita akan ngintip-ngintip, karena di sini di Suzuki juga lagi ngeluarin produk terbaru nih. Betul, launching produk terbaru yang kemarin sempat kita singgung-singgung di YouTube sebelumnya. Siap. Nah ini yang di belakang nih lagi rame, soalnya kita aja ngambil gambar ini rada susah. Agak susah. Tapi betul. Tentunya nanti ada footage-nya, nanti akan kita jelaskan juga ya Mbak ya, apa aja sih fitur-fitur unggulan yang ada di Grand Vitara ini. Tentunya bukan hanya Grand Vitara nih yang keluar. Betul, ada lagi kita namanya Espresso yang berubah fiturnya sedikit, minor change, dengan pastinya akan lebih menarik. Itu dia. Iya. Nah, agak sepi. Lagi sepi, yuk kita sambil lihat-lihat. Yuk. Nah, ini yang tadi kita bahas. Iya. Kebetulan kalau ini ada tipe GL ya Mbak ya? Ini tipe GL, betul. Oke. Sebenarnya Grand Vitara ini diluncurkan hanya 2 tipe. Iya. GL dan GX. Nah, mungkin Mbak perbedaannya apa aja kalau untuk eksterior? Eksterior perbedaannya yang paling mencolok adalah di velgnya, Mas Imam. Velgnya yang ini single tone, sedangkan yang GX sudah two tone color ya. Kalau ini masih single tone. Betul. Untuk headlamp, kelampuan, DRL itu sama. Memang Suzuki itu dari kelas SL7, R3 itu nggak ada beda-beda ya untuk ininya. Terus untuk eksterior lagi, yang paling kita suka nih Mbak, bagian belakang. Bagian belakangnya yang sangat compact ya. Iya betul, jadi kita intip dikit nih. Nih lihat teman-teman. Ini hampir seluruhnya udah full LED ya. Betul. Dari depan tadi DRL-nya LED, kemudian headlampnya juga LED. Betul. Kemudian ini nih yang kita demen nih Mbak. Ini betul. Tampilan belakangnya mungkin kayak apa Mbak? Kayak merek itu. Kayak merek yang harganya premium. Premium banget. Jadi nyambung nih antara lampu belakangnya, stop lampnya, lampu malam, nyambung loh, nyala. Untuk tipe GL pun ini sama ya, nyala ya? Tipe GL juga nyala. Siap. Dan hampir tidak ada perbedaan antara GX dan GL di eksterior. Ya. Ini aja paling roof rail ya? Roof railnya, roof rail. Ini roof railnya juga ada? Roof railnya, oh iya ya ada. Ada. Mungkin warnanya kali. Kalau GL chrome. Karena kalau yang itu kan chrome yang GX. Kalau ini dia black ya. Black, full black. Iya, kemudian sunroofnya. Sunroofnya. Kalau di GL nggak ada. Kalau ini ada. GX ada. Kalau ini nggak ada, GX ada. GX ada. Itu. Untuk selebihnya mirip-mirip. Ada defogger tentunya. Suzuki itu tidak mengurangi fitur yang sangat penting gitu. Yang usable itu nggak dikurangin dari tipe bawah, tipe tinggi, hampir di semua mobilnya. Di XL7 juga kan ada. Mirip-mirip tuh. Iya. Untuk headlamp, untuk DRL nggak ada yang berubah. Jadi perbedaan dari tipe yang bawah sama atas itu beda dikit. Beda dikit. Suzuki. Oke. Nah mungkin sebelum kita bahas nanti interiornya, banyak orang juga. Rame banget. Butuh dana berapa teman-teman mau booking ini, Mbak? Mau apa?
mau mobil ini khusus Vitara, teman-teman cukup booking fee 5 juta rupiah aja untuk antri indenan Grand Vitara, karena sumpah ini banyak banget yang inden. Banyak banget. Laku banget. Karena memang pecinta Vitara juga sebelumnya juga sudah kangen mungkin sama Vitara. Dan ternyata pas yang keluar memang benar-benar sesuai dengan ekspektasi kita semua ya. Dan kelihatan nih sangat rame banget. Tadi kepotong ya karena lagi ada acara di booth Suzuki. Ternyata memang rame banget. Ini kita sampai kepotong-potong ya Mbak ya? Iya, kita sampai umpet-umpetan buat ini. Sampai umpet-umpetan. Tadi di GL teman-teman, kita sedikit ulas lah ya. Nanti kita akan ulas juga yang Grand Vitara tipe paling tingginya, tipe GX teman-teman. Jadi untuk tipe GX ini pastinya ada perbedaan sedikit, tapi untuk eksteriornya Mbak, apa yang beda dia dengan tipe GL sendiri? Ya, eksteriornya yang tadi sudah dibilang, dia pertama itu dari velgnya dia two tone color. Terus untuk bodinya juga, untuk di warna ini dia two tone color ya. Dan ada sunroofnya tuh. Iya, dan sudah ada sunroof panoramik. Jadi bisa dibuka sunroofnya, bukan hanya kaca doang. Kemudian perbedaannya lagi di roof railnya. Kalau ini warna silver. Kalau yang di GL itu full black. Iya betul. Selebihnya hampir mirip teman-teman. Hampir sama. Terus yang buat saya terkesan nih Mbak untuk Grand Vitara 1 ini, dia punya body build kualitas bodinya. Ini kualitas platnya bener-bener bagus loh. Jadi kita juga tadi sempat, tapi sumpah tebel banget. Kita sempat megang ininya, mesinnya ya, dan itu memang bener-bener kualitas terbaik lah dari Suzuki sendiri. Bobotnya berat gitu ya. Nah, karena yang di dalam lagi banyak juga, jadi mungkin fitur safety-nya Mbak, apa yang dimiliki Grand Vitara ini? Dari fitur safety-nya sendiri, Suzuki Grand Vitara itu sudah dilengkapi dengan 6 airbag. Iya. Terus sudah dilengkapi dengan pengereman ABS, ABD, BA, dan juga satu lagi ESP, sama hill hold control. Hill hold control itu selalu disematkan di Suzuki ya. Betul. Baik di XL7, R3 itu ada. Sampai di entry levelnya juga ada yang di Espresso ya. Terbaru Espresso sudah juga dilengkapi dengan. Nah, nanti kita intip juga teman-teman. Nah, untuk spesialnya lagi dia punya wireless charging. Iya, dia punya wireless charging, terus View 360. Nah, View 360 yang nggak dimiliki GL ya. View 360 kamera. GX ada View 360-nya teman-teman. Jadi ketika teman-teman parkir nih nggak perlu lagi ngelihat kanan kiri, tengok-tengok, jadi lihat aja View 360-nya. Siap. Kemudian lanjut aja. Kemudian dia ada HUD Mbak. HUD. HUD, head up display. Jadi ketika jalan itu dia otomatis kebuka sendiri teman-teman. Mirip dengan Baleno yang baru ya. Kemudian apa lagi Mbak fiturnya? Fiturnya wireless charger sudah, terus kontrol dan pedal shift. Nah, pedal shiftnya loh. Dan pedal shiftnya ini biasanya kan hanya ada di mobil CVT. Ini ada di mobil Matic Automatic 6 percepatan punya pedal shift. Untuk pedal shift ya. Dia kan Matic 6 percepatan ya? 6 percepatan gitu. Nggak ada yang manual? Tidak ada yang manual, semuanya Matic. Kemudian ada yang kelewat Mbak. Apa? Hybrid. Iya. Untuk mesinnya dia sudah smart hybrid SHVS. Siap. Jadi smart hybridnya kurang lebih mirip sama R3 atau beda Pak? Mirip-mirip dengan R3. Siap. Cara kerjanya ya? Cara kerjanya tuh dia punya auto stop and go. Auto stop and go. Kemudian dia bisa mengisi baterai itu ketika otomatis. Jadi ketika dalam keadaan berhenti itu baterai yang berfungsi ya Mbak ya? Baterai yang berfungsi. Sampai di bawah kecepatan 6 km. Artinya berhenti atau macet merayap. Itu full baterai yang bekerja. Jadi 6 km. Setelah itu mereka ada yang bekerja full bensin, ada juga yang ketika akselerasinya tinggi mereka berkolaborasi. Jadi sehingga biasanya kalau akselerasi kita tinggi, otomatis kan bensin makin boros ya. Kalau di sini gitu-gitu aja. Jadi itu teman-teman, menarik banget. Jadi untuk lebih efisiensi bahan bakar. Ada yang udah pernah nyoba belum Mbak? Untuk tes keiritan bahan bakarnya? Keiritan bahan bakarnya kurang lebih akan sama dengan si R3 ya? R3. Karena kalau R3 sendiri sudah direview oleh youtuber bisa di
1 berbanding di atas 20 ya. 1 banding 20 ya. Mantap teman-teman. Jadi smart hybridnya kurang lebih sama. Mungkin di sini ada penyempurnaan ya. Karena mesinnya kan K15C kalau yang ini. Iya, betul. K15C artinya punya injektor, double injektor ya. Gitu. Oke, mungkin itu cukup Mbak. Karena cukup, kita di dalam juga pakai footage aja lah ya. Pakai footage aja. Mau bahas ini aja udah espresso. Espresso, iya, kita ke espresso ayo. Ya. Nah, teman-teman, ini mungkin sekilas mata nggak ada bedanya dibandingkan generasi sebelumnya. Betul. Tapi kalau teman-teman perhatikan, nanti ada beberapa fitur yang ditambahkan di espresso terbaru ini ya Mbak ya. Terutama adanya di interior sih sebenarnya. Di interior ya kebanyakan. Kalau eksterior apa ada perbedaan nggak Mbak? Eksteriornya itu tulisan Suzuki-nya pindah nih. Tulisan espressonya pindah ke sini. Oh, tadinya sebelah sana. Tadinya sebelah sini. biar berbeda ya. Kemudian ini punya defogger. Sebelumnya juga udah ada sih. Sebelumnya udah ada. Itu yang tadi masih membahas kalau Suzuki walaupun di masuk ke tipe yang paling terjangkau, dia tetap ada defoggernya. Nah, yang tadi di Vitara itu udah full teman-teman pengaturan AC-nya. Nah, itu juga penting tuh Mbak. Iya, betul. Karena nggak semua brand kasih pengaturan AC yang sekomplit Suzuki. Vitara tadi tuh ada defogger depan belakang. Kemudian apa lagi tuh? Arah semburan AC. Bisa ke bawah. Iya. Kemudian bisa pemanas ya, jadi pemanas. Terus auto climate control. Nah, itu yang di Vitara. Nah, kalau yang di sini mungkin bisa kita intip ya. Bisa kita lihat ayo. Nah, ini kita sedang ada di kabin interiornya. apa sebutannya? New Espresso apa Espresso aja nih? Espresso minor change. Espresso improvement. Iya, Espresso improvement, betul. Improvement 2023 teman-teman. Iya. Ini kan kita sambil ngasah kebisingan nih. Iya, oke. Nah, betul. ini tadi di luar berisik banget ya Mbak ya? Iya, betul. Karena lagi ada acara. Iya, nah, kita sedang ada di kabin dari Espresso terbaru ini, betul. Improvement. Nah, mungkin bisa dilihat nih teman-teman. Nah, ini udah kayak tipe GX-nya yang aku bilang, beli Suzuki Ignis dapatnya Espresso. Nah, ini udah mirip-mirip Ignis juga. Nah, ini audio switch control, Bluetooth connection, telepon dan reject. Nih, yang tadi Mas Imam tanya, AC-nya sudah bisa heater juga, teman-teman. Oh, bisa heater juga dan bisa 4 percepatan. Iya, kemudian terus audionya baru nih, 7 inch. 7 inch baru, yang sebelumnya kan kecil banget ya. Yang sebelumnya kecil banget karena dia tambahan di sini Mas Imam. Kalau sekarang udah 7 inch dari sananya gitu. Nah, kemudian ada arah semburan angin nih. Oh, tetap ada walaupun mobil kecil. Mobil kecil dan masih puter-puter begini ya. Ya loh, tuh. Ini bisa defogger depan. Komplit. Wah, ada defogger depannya juga loh. OTR di 100 jutaan loh, ya kan? Coba Mbak, mungkin kalau ini kan udah bisa nih keluar harganya. Keluar harganya baik. Yang manual nih teman-teman. Cukup total DP. Oh, ini promo bunga rendah hanya ada di GMS. 5 tahun, tolong teman-teman catat sekarang juga cuma di GMS sampai akhir Februari. Cuma di 3,88% 5 tahun. 5 tahun. Memang DP-nya agak besar, tapi teman-teman pasti worth it banget ini. TDP cukup 64 juta. Angsuran 2,3 kali 5 tahun. Cicilan aman, enak makan, enak tidur. 2,3 juta? Iya, karena bunganya kecil banget Mas Imam. Ini terkecil yang pernah ada, 3,88. Di bawah dari rata-rata kata murah ini ya. Iya, ini murah banget. Ini menguntungkan banget ini. Coba teman-teman buktiin sendiri nih. Iya. Tentunya itu dengan ini mohon maaf Mbak. Espresso ada berapa tipe nih sebelumnya? Espresso sebelumnya memang masuk ke kita satu tipe, cuma manual sama matic. Nah, kalau yang ini? Ini manual. Manual dan matic juga ya? Maticnya juga ada, beda-beda dikit. 67 juta, angsuran 2,5. Siap, itu teman-teman. Jadi sangat efisien, sangat menguntungkan. Oke, nanti untuk hitungannya kita cantumkan di video aja kali ya Mbak ya. Nanti biar teman-teman bisa milih sendiri. Iya.
Ngomong-ngomong harga cashnya berapa Mbak kalau yang harga ini? cashnya kalau untuk espresso manual cukup di angka 159 dengan fitur sebanyak ini. Sekomplit ini ya Mas Imam. Siap. Walaupun mungkin tombol-tombol AC-nya sederhana tapi secara fungsional. Dan plastiknya juga nggak murah-murahan banget. Oh, ini masih kokoh, masih oke lah dengan harga segitu. Iya, kualitas jok juga tebelnya empuknya empuk tebel ya Mas Imam. Bukan empuk yang gembos gitu ya. Oke. Lalu apalagi? Yang sebelumnya kan ini ada diputer-puter kan? Diputer-puter. Nah, kalau yang ini itu udah hilang. Cukup di kanan kiri tuh. Oke. Ke kanan, ke kiri gitu. Siap. Ya. Mungkin kita sambil ngeliat mesin kali Mbak. Ini kayaknya ya harusnya. Oke. Mesinnya juga baru. K10C. Langsung berisik kan kalau dibuka? Iya benar. Jadi kedap juga ya. Kedap banget loh untuk sekelas mobil ini. Oke nih teman-teman. Ini mesinnya ya Mbak ya. Ya, ini mesinnya baru. Ya, K10C. Sebelumnya emang? K10B. Oh, jadi lebih hemat lagi ya? Lebih hemat lagi. Betul. Lebih irit lagi, tapi tetap 1000 cc. Iya. Ya. Sama tadi yang dibahas perubahannya, ada beberapa perubahan segi fitur keamanannya seperti ESP, hill hold control dan juga ESP, sorry. Siap. Iya. Ini ada modul ABS-nya juga. Kenapa? ABS juga ada nih ya pasti Mbak ya? Iya, ABS sudah ada. ABS, mantap. ESP sama hill hold control yang untuk tipe AGS-nya gitu. Oke. Indonesia tentunya di CMS 2023. Oh iya, ada yang baru tuh, Mbaknya pinter. Apa tuh Mbak? Idling stop. Oh, udah ada idling stopnya ini. Karena dia kan udah ganti K10C, terus ditambah juga dia dipakai idling stop, jadi yang dihemat dan yang auto kayak idling stop. Ya, idling stop kalau berhenti mati sendiri. Iya. Gitu. Jadi di espresso ini dapat informasi nih dari Mbak siapa Mbak? Gabriel. Mbak Gabriel. Katanya dia punya idling stop and go ya. Jadi ketika berhenti dalam posisi lampu merah atau macet yang lama, ini mati. Ya, otomatis mati. Tapi bisa diaktifkan atau nonaktifkan dari tombol dari dalam ya. Betul. Jadi lebih efisiensi bahan bakar lagi nih teman-teman. Betul. Berarti yang ada C-nya itu udah otomatis idling stop ya? Ya kayak contohnya Vitara tadi kan sudah start stop tuh idling stop. Oke. Kendaraan kendaraan terbaik dari Indonesia. Udah mau nutup. Memang berat Mas Imam. Oke. Kita lihat bagasi tuh udah Bagasi kebuka. Sudah aku bukain. Nah, ini walaupun mobil kecil, tapi bagasinya lumayan ya. Bagasinya sangat luas banget, apalagi kalau ini dibuka. Karena dia tuh begini terus ke bawah, gitu. Terus lega. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih mungkin Mantap teman-teman. Ya pokoknya teman-teman nanti langsung kontak Mbak Dita aja untuk pemesanan espresso ini, dan ini ada di stok ya Mbak ya? Ini in sih sebenarnya, cuma sebentar lagi akan datang di bulan Maret, jadi cepet-cepetan siapa yang mau inden duluan itu pasti cepet dapat unit. Oke. Jadi kalau Grand Vitara itu launching di bulan Launchingnya sudah di bulan Oh, udah launching ya? Tapi bisa dirilis di bulan Mei. Nanti bisa didapatkan di bulan Mei. Kalau pesannya dari sekarang. Dari sekarang. Kalau ini bulan Maret sudah dapat. Iya. Jadi duluan teman-teman. Biasanya mobil-mobil yang legend udah banyak penggemarnya itu cepet lakunya. Ini aja kemarin cepet banget habisnya. Siap. Oke, mungkin itu aja Mbak. Untuk selebihnya sebesar untuk yang lainnya nanti bisa tanyakan langsung ke Mbak Dita. Untuk perhitungannya pastinya udah NIK 2023 ya Mbak ya? NIK 2023 dan hitungannya dijamin juga murah, jadi beda-beda tipis sama 2022. Iya. Itu. Oke. Jadi kita tadi udah ngerilis lagi, ngelihat mobil-mobil terbaru yang dikeluarkan Suzuki di IMS 2023. Tentunya selalu padat pengunjung, sampai kita ini ngambil gambar susah banget. Jadi mohon dimaklumin teman-teman. Ini juga rada berisik kayaknya nih suaranya, tapi insya Allah masih bisa ditangkap lah teman-teman semua. Teman-teman minat R3 masih ready stock nih 2023 ya Mbak ya? Masih 2022. SL7 yang ini 2022 masih ada. Masih ada. SL7 sudah harus pindah ke 2023.
Untuk hitungannya kita mirip-mirip nanti bisa video aja ya. Iya. Baleno juga ada. Iya. Pokoknya nanti hitungannya kita cantumkan. Semuanya di bawah. Nah, teman-teman tinggal pause saja. Di situ nanti ada hitungan terbaik. Ya, screenshot telepon ke Dita di 0822 1-nya 4 kali 9542 atau di 08 111 2995 23. Itu dia. Terus ikuti tim channel, ikuti juga Instagram Mbak Dita di Suzuki MT Haryono aja. Websitenya ada suzukimtharyono.co.id. Lalu ada YouTube juga. Iya. YouTube. Masih. Tapi belum aktif. Ya, nanti belum mungkin bisa terlalu. diaktifkan. Okay. Like, share, dan subscribe. Makasih banyak, Pak. Sukses terus. Terima kasih, Mas Imam. Sukses.